Halo, perkenalkan saya Fandineta. Di video kali ini kita akan membahas tentang dunia videografi dari mulai sejarah sampai dengan teknik-teknik dan alat apa saja yang sering digunakan pada dunia videografi. Nah, sebelumnya sudah pada tahu belum apa itu sinematografi dan videografi? Pasti masih ada yang masih bingung. Apa perbedaan antara sinematografi dan juga videografi? Sinematografi merupakan sebuah karya seni dalam menyampaikan cerita melalui visual. Sinematografi dapat diartikan sebagai seni menyampaikan alur dan pesan yang dalam dan menunjukkan visualisasi berbentuk video. Videografi merupakan media untuk merekam kejadian dalam sajian gambar dan suara sebagai sarana dokumentasi. Dapat diartikan, videografi itu adalah merupakan bentuk komunikasi visual dengan konsep sederhana dan berfokus pada media visual. Sekarang sudah pada tahu kan perbedaan antara sinematografi dan juga videografi. Sekarang kita akan lanjut ke perkembangan film dari masa ke masa, dari awal terciptanya kamera sampai dengan film pertama di dunia. Pada tahun 1826 merupakan tahun di mana terciptanya kamera pertama kali, yaitu kamera obscura. Kamera ini merupakan nenek moyang kamera yang dibuat oleh ilmuwan muslim bernama Abu Ali Al-Hasan. Kita lanjut ke tahun berikutnya, yaitu tahun 1878. Pada tahun ini, Edward membuat 12 frame jepretan foto. The Horizon Motion, fotografer Edward, ini membuat ratusan studi, film yang berevolusi dari satu buah jepretan. Perkembangan kamera dan film berlanjut pada tahun 1895. Era sinematografi, Lumière bersaudara menayangkan film Stortier, Lumière de Lian. Lanjut pada tahun 1927, film suara pertama Jazz Singer yang diputar pertama kali di New York. Dan pada tahun 1939, film berwarna pertama kali di dunia yaitu film bernama Gone with the Wind. Selanjutnya, kita akan membahas komposisi dalam video. Bagaimana sih cara pengambilannya? Secara sederhana, komposisi merupakan penempatan sebuah benda atau objek di dalam sebuah frame sehingga membuat penonton tidak bosan ketika menonton atau melihat sebuah video atau foto di antaranya. Ada the rule of third, headroom, looking room, dan leading room. Type shoot terbagi beberapa macam, diantaranya seperti contoh gambar di samping ini. Imaginary line merupakan garis khayal paduan bagi kameramen untuk menentukan letak atau angle kamera, dan juga teknis yang disiapkan untuk merekam adegan atau shoot. Tujuannya yaitu untuk menjaga continuity dan juga detail adegan atau subjek. Sebagai contoh pada foto ini, di mana terdapat kesinambungan antara angle video satu dengan yang lain. Rule of third merupakan aturan untuk membagi frame menjadi 3 bagian, yaitu menekankan objek pada sepertiga atau 2/3 frame pada saat akan membidik landscape atau mendatar. Berikut merupakan contoh rule of third di mana 4 titik yang berada pada foto merupakan gambar yang paling menarik untuk dilihat, dan apabila meletakkan point of interest pada salah satu titik tersebut, maka foto yang dihasilkan akan menarik dan seimbang. Headroom, looking room yaitu istilah yang mengacu pada banyaknya ruang kosong yang terdapat pada frame. Contoh yaitu ketika akan merekam orang yang akan berjalan dari kiri ke kanan, maka objek yang diletakkan pada sepertiga frame, sehingga ada ruang untuk objek melakukan pergerakan. Seperti itu juga bisa kita terapkan dalam headroom maupun looking room. Selanjutnya, kita akan membahas continuity. Continuity adalah menyatukan semua potongan video sehingga menjadi suatu film dengan semua objek yang saling berkesinambungan, selaras, dan dapat dinikmati penonton dengan baik. Pertama, yang akan kita bahas adalah continuity waktu yang terdiri atas 4, yaitu masa lalu, berlangsung di masa lampau, dan digambarkan di masa sekarang. Contohnya, kisah sejarah. Bergerak mundur atau memperlihatkan porsi cerita yang sebelumnya tidak diperlihatkan. Masa kini, continuity waktu, masa kini yang menggambarkan action yang berlangsung pada saat sekarang.
Masa mendatang, penggambaran masa depan, contohnya film science fiction. Menurut kondisi, bukan suatu kenyataan bersifat imajinatif dan flashback. Selanjutnya adalah continuity ruang, merupakan penuturan cerita yang actionnya bergerak dari satu tempat ke tempat lain, contoh seperti dokumenter ekspedisi. Setelah continuity ruang, kita akan membahas continuity arah, yaitu garis atau batasan yang tidak dilewati oleh seorang kameramen dalam melakukan perekaman gambar. Setiap pemain diharapkan sadar akan continuity. Semakin profesional seseorang, maka kemampuan dalam continuity gerakan dan emosi akan semakin baik. Continuity lighting. Dalam setiap pengambilan foto dan video, kondisi cahaya antar shoot, terutama dalam satu scene, diharapkan tidak berubah agar penonton tidak terganggu karena terjadi jumping light. Continuity suara juga sangat penting dijaga continuity-nya, terutama dalam hal tone equalisasi, noise, atmosfer, dan sebagainya. Di dalam continuity art yang perlu dijaga adalah wardrobe, make-up, property setting. Selanjutnya, kita akan membahas perkembangan teknologi resolusi sensor kamera. Fakta mengenai perkembangan kamera video, resolusi 8K atau 8000 pixel sehingga membentuk dimensi gambar total 7680 kali 4320. Sudah menggunakan Ultra HD TV. Fakta mengenai perkembangan monitor, sudah Full HD, 8K, aspek rasio, perbandingan lebar dan tinggi frame. Standar rasio frame 4:3. Widescreen 16:9. Ada beberapa standar di Amerika, Eropa. Letterbox atau cropping atas dan bawah. Ada anamorphic, ada very widescreen, lebih besar dari letterbox, resolusi video, standar resolusi TV. Selanjutnya kita akan membahas materi tentang sensor, ciri-ciri sensor, antara lain terdiri dari banyak piksel, cahaya terang, cahaya mengeluarkan sinyal yang rendah. Sekeping sensor terdiri atas jutaan rangkaian dioda yang peka terhadap cahaya yang sangat kecil disebut dengan piksel. Resolusi sensor menunjukkan seberapa banyak piksel yang terdapat pada sebuah sensor. Berikut kita akan membahas mengenai crop factor. Faktor 50 mm pada full frame tidak sama dengan 50 mm pada IPSC. Dengan resolusi yang pengambilan gambar pada IPSC terpotong karena ukuran sensor lebih kecil. Berikut ini bidang yang ada di pekerjaan film dan televisi. Berkaitan dengan pendanaan, persiapan, dan pelaksanaan yang terkait dengan keperluan produksi, penanggung jawab dalam pengambilan gambar dan pencahayaan dalam produksi film, bagian penggabungan dan penyuntingan potongan film yang telah dihasilkan yang bisa dibantu oleh produser, sutradara, dan asisten sutradara. Selanjutnya, kita akan membahas audio editing dasar dalam videografi. Dasar tata suara yaitu merupakan teknik mengatur peralatan suara atau bunyi secara pementasan, pertemuan, rapat, dan lain sebagainya. Jenis suara dibagi menjadi dua. Yang pertama, spot effect, yaitu merupakan efek suara yang bersumber dari suatu sumber suara tertentu. Contohnya suara pintu dan suara ketukan. Yang kedua, general effect, yaitu merupakan efek suara yang bersumber dari banyak sumber di suatu tempat, baik jauh ataupun dekat. Contoh suara misalnya di dalam ruangan. Contoh peralatan yang digunakan untuk tata suara: mikrofon, equalizer, mixer, power ampli, speaker. Materi ini adalah materi terakhir, yaitu teknik pengambilan gambar dan video pada kamera DSLR. Ada dua jenis tata cahaya yang utama yang sering dipakai, yaitu high key, sebuah scene yang penampilannya lebih condong ke cerah. Efek dari tata cahaya high key relatif sedikit berbayang, namun ini menjadi penting di mana bisa memberikan pilihan gambar yang lain. Low key adalah sebaliknya, di mana bagian-bagian yang pokok diberikan cahaya cukup, namun ada bagian lainnya terdapat bayangan gelap. Ada beberapa sudut dari pengambilan gambar, seperti high angle atau posisi kamera lebih tinggi dari objek yang diambil,
Normal angle atau yang disebut dengan eye level adalah posisi kamera dengan ketinggian mata, titik pusat perhatian dari objek yang diambil. Low angle adalah posisi kamera lebih rendah dari objek yang diambil. Bird eye adalah sudut pengambilan gambar yang dilakukan di atas, seperti burung terbang yang terlihat ke bawah. Biasanya untuk mengambil gambar dengan sudut ini dilakukan di atas gedung ataupun dengan helikopter ataupun drone. Frog level adalah sudut pengambilan gambar yang diambil sejajar dengan permukaan tempat objek berdiri, seolah-olah memberikan objek menjadi sangat besar. Teknik pengambilan di mana kamera menyajikan sesuai dengan kenyataannya. Teknik pengambilan di mana kamera berusaha melibatkan penonton dalam peristiwa, seolah-olah lensa kamera sebagai mata si penonton adalah salah satu pelaku dalam adegan. Panning adalah gerakan kamera secara horizontal. Posisi kamera tetap di tempat dari kiri ke kanan atau sebaliknya. Panning dibagi menjadi dua, pan right, gerakan kamera mendatar dari kiri ke kanan, pan left, gerakan kamera mendatar dari kanan ke kiri. Dolly track adalah gerakan di atas tripod atau dolly mendekati atau menjauhi subjek. Track adalah gerakan kamera mendekati atau menjauhi objek. Zoom adalah gerakan lensa zoom mendekati atau menjauhi objek secara optik dengan mengubah panjang fokus lensa dari sudut pandang sempit ke sudut pandang lebar atau sebaliknya. Crab adalah gerakan kamera secara lateral atau menyamping, berjalan sejajar dengan subjek yang sedang berjalan. Tripod, penyangga kamera yang terdiri dari 3 kaki. Monopod, penyangga kamera yang hanya mempunyai 1 kaki. Dolly, penopang kamera di atas roda yang bisa digerakkan ke berbagai arah, biasanya berjalan dari atas rel dan mempunyai 4 roda. Filter, plastik atau kaca yang diletakkan di atas lensa kamera untuk memberikan suasana tertentu. Nah, itu dia beberapa macam kamera movement yang sering kali digunakan untuk mempercantik video dan memberikan makna yang berarti. Dan masih banyak lagi kamera movement yang digunakan dalam pembuatan film. Sampai jumpa di pembahasan mengenai video pembelajaran lainnya. Saya Fandi Neta, terima kasih.